Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Muhammad Zaim Nugroho. Kode sahamnya DEGIK, nama perusahaannya yaitu PT Nusa Konstruksi Engineering. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, langsung saja kita ganti kode sahamnya DEGIK, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat berdasarkan grafiknya, itu perusahaan ini pernah menyentuh ke harga tertinggi selama setahun terakhir di harga Rp234 per lembar, kemudian terendahnya di harga 50. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir. Dari tanggal 1 April sampai dengan perdagangan terakhir itu tanggal 20 Mei 2022. Di periode ini, ketika terjadi penurunan dalam ini, apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Apakah mereka distribusi atau akumulasi seperti itu? Oke, kita langsung saja cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya DEGIK. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 01, 04 atau April sampai dengan tanggal 20 Mei 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini, investor besarnya melakukan aksi masif akumulasi. Jadi, kalau kita hitung dari tanggal 1 sampai tanggal 20 April, itu mereka masif akumulasi. Nah, sekarang kita cek ketika mulai turun dalam ini ya. Kita ingin lihat di sini, apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Apakah masih akumulasi, masif akumulasi, atau justru distribusi di sini. Oke, kita cek dulu dari tanggal 18 April. Kita ganti di sini ya. Di sini kita klik 18 April sampai dengan tanggal 20. Oke, kita show. Nah, kalau kita hitung dengan menggunakan tools Detektor, maka kesimpulannya juga masif akumulasi. Jadi di periode penurunan dalam ini, investor besarnya justru mengumpulkan barang seperti itu. Jadi memang harganya turun, tapi mereka membeli dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kalau keadaannya seperti ini, sebaiknya kita beli secara perlahan-pelan ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, berikutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk ini 99,4% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 99,4% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sebesar 66,0% atau 66%. Nah, sisanya itu dimiliki oleh investor retail sebesar 20,7%. Nah, kalau kita lihat dari porsi kepemilikan investor besar, ini kategorinya layak untuk trading. Baik itu mingguan maupun bulanan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga, retailnya juga belum melebihi ambang batas maksimum kepemilikan retail. Nah, sisanya itu dimiliki oleh semi-retailnya, seperti itu. Sekitaran 14%. Nah, kesimpulannya, karena di sini masif akumulasi,
dan harganya masih dibuat turun, maka sebaiknya kita belinya pelan-pelan, seperti itu. Jadi ini strategi yang menurut saya mereka itu membuat kepanikan di investor retailnya, supaya investor retail cut loss, mereka terus beli. Kemungkinan di sini ada investor semi retail yang sedang mengumpulkan barang dalam jumlah besar seperti itu. Mungkin dia menginginkan untuk menjadi investor besarnya. Jadi sebaiknya kita pantau terus, ketika harga sahamnya turun terus kita cek perpindahan kepemilikannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kepemilikan investor besar juga di sini kategorinya sudah cukup besar untuk trading. Kalau misalkan nanti porsi kepemilikan investor besarnya bertambah terus menjadi lebih dari 75%, maka perusahaan ini menjadi layak untuk diinvestasikan dalam jangka panjang, seperti itu. Karena dengan penambahan porsi ini adalah bukti bahwa perusahaan ini memiliki potensi yang cukup besar bagi mereka-mereka yang tahu secara detail kondisi perusahaan di dalam, seperti itu. Terutama investor besarnya. Saya sendiri kalau ingin menjadi investor besar di suatu perusahaan, tentu saya harus kenal dekat dengan direksinya, melihat dengan secara detail potensi perusahaannya, barulah saya mau masuk menjadi pemilik terbesarnya atau salah satu investor besarnya, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Muhammad Zaim Nugroho. Sekali lagi, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.